sekali minum dan diberikan setiap 6 sampai 8 jam. Jika diketahui berat badan anak adalah 15 kg, kemudian ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, berapa dosis sekali minum yang harus diberikan pada pasien. Kemudian yang kedua, pilihlah sediaan paracetamol yang ada di pasaran yang paling sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, di mana dalam kasus ini anak berusia 4 tahun. Kemudian yang ketiga, buatlah aturan pakai penggunaan obat bagi pasien berdasarkan obat yang dipilih. Lalu yang keempat, apakah yang harus disampaikan terkait penggunaan obat pada pasien atau keluarga pasien atau terkait KIE. Baik, yang pertama bisa di-scroll ke bawah, yaitu berapa dosis sekali minum yang harus diberikan pada pasien. Dimana yang pertama kita ketahui bahwa tablet paracetamol obatnya 500 mg, kemudian di sini menggunakan sirup paracetamol 60 ml dengan kandungan yaitu 120 mg dalam 5 ml atau per 5 ml. Lalu paracetamol drop 60 mg per 0,6 ml. Kemudian berdasarkan kasus yang tadi, diketahui bahwa dosis sekali minum adalah 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Kemudian berat badan dari si anak ini sendiri adalah 15 kg. Nah, ditanya di sini bahwa dosis sekali minum yang diberikan pada pasien, di sini kita kalikan saja pada pasien dengan dosis dari literatur, yaitu 15 kg dikali dengan 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan, sehingga didapatkan rentang dosis sekali minum untuk pasien. Kebutuhan anak tersebut. Jadi kita ketahui bahwa usia pasien di sini itu 4 tahun atau tergolong anak-anak, maka bentuk sediaan yang sesuai itu adalah sirup. Jadi obat yang dipilih untuk pasien adalah sirup paracetamol 60 ml dengan kandungan 120 mg per 5 ml. Jadi alasnya karena jika diberikan obat sirup paracetamol 60 ml, dosis dapat diatur, yaitu dengan pemberian sirup dengan dosis 1,5 sendok teh atau 7,5 ml per sekali minum, atau 180 mg per sekali minum, di mana kita ketahui bahwa rentang yang tadi pada nomor 1 itu adalah 150 sampai 225. Jadi di sini sekiranya dosis itu sudah sesuai, yaitu berada di rentang perhitungan nomor 1 tadi. Kemudian jika diberikan obat paracetamol drop 60 mg per 0,6 ml, karena volume drop yang digunakan terlalu kecil sehingga diperlukan pemberian berulang kali untuk mencapai dosis lazim minimum sesuai dengan rentang terapi pada literatur. Lalu paracetamol tablet tidak dianjurkan karena anak-anak berumur 4 tahun. Pada umumnya kita ketahui anak berusia 4 tahun itu belum bisa untuk menelan tablet. Terlebih lagi dosisnya juga melebihi rentang terapi yang sesuai dengan literatur, di mana dosis tablet itu adalah 500 mg. Lalu untuk keunggulan lain pemilihan sirup sebagai sediaan yang tepat untuk pasien anak-anak adalah sirup memiliki aroma dan warna yang memikat dan manis, sehingga obat dapat diminum tanpa merasa terganggu dan tentunya menarik untuk anak-anak. Selain itu, sirup mudah digunakan karena bentuknya yang berupa cairan dan memudahkan anak-anak dalam menelan, serta obat lebih mudah terabsorpsi. Jadi untuk gambarnya sudah ditampilkan juga di atas gambar sirupnya tadi. Lalu selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Baik, ini gambarnya. Selanjutnya dia ya nomor 3. Pertanyaannya nomor 3 yaitu buatkan aturan pakai penggunaan obat bagi pasien berdasarkan obat yang dipilih. Jadi jawaban dari kelompok kami, obat sirup paracetamol 60 ml dengan kandungan 120 mg per 5 ml untuk pasien anak ini memiliki aturan pakai, yaitu diberikan 3 kali sehari atau diberikan setiap 6 sampai 8 jam dengan dosis
1,5 sendok teh atau tadi 7,5 ml. Obat diberikan setelah makan dan penggunaan dapat dihentikan apabila sakit berkurang. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan nomor 4 mengenai apakah yang harus disampaikan terkait penggunaan obat pada pasien atau keluarga pasien. Jadi di sini berhubungan dengan komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE. Adapun KIE yang harus disampaikan terkait penggunaan obat sirup paracetamol 60 ml dengan kandungan 120 mg per 5 ml kepada keluarga atau caregiver dan pasien adalah: yang pertama, pastikan keluarga atau caregiver untuk memberikan obat menggunakan sendok takar. Kemudian yang kedua, pastikan keluarga untuk menyimpan obat di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak. Lalu yang ketiga, pastikan keluarga untuk memberikan obat sesuai dosis yang diberikan 3 kali 1,5 sendok teh atau setara dengan 540 mg untuk sehari. Baik, next, bagi 2. Selanjutnya ya, oke. Kemudian pastikan keluarga atau caregiver untuk memberikan obat 3 kali sehari setiap 6-8 jam. Lalu yang terakhir, berikan informasi kepada keluarga apabila sakit demam telah berkurang dan penggunaan obat dapat dihentikan. Jadi untuk pemberian KIE ini kita informasikan kepada keluarga pasien karena keluarga pasien lebih dewasa gitu. Kalau anak-anak kan tidak mungkin diberikan KIE. Seperti itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Bu, mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan. Sekian dari kami, Bu. Saya kembalikan lagi ke Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus bersama-sama untuk kelompok penyaji yang pertama. Untuk ini yang baru dari kelas A ya, yang kelas B. Siapa yang akan presentasi? Izin Bu, kelompok 7 kelas D. Iya. Presentasi. Oke, silakan. Baik Bu, terima kasih. Mohon ditunggu. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Bu Febri dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas D dengan beranggotakan Florencia NIM 59, saya sendiri Tresia NIM 62, Desi Lasminiati NIM 63, Isnura Agung Pratnyana NIM 64, Vicky NIM 66, Amevi NIM 67, Miranda NIM 70, Angelina NIM 71, dan Dinda NIM 72. Baik, selanjutnya, studi kasus ini berkaitan dengan seorang pasien anak berusia 4 tahun yang mengalami demam dengan suhu 37,5 derajat Celcius. Orang tua pasien datang ke apotek untuk membeli obat penurun demam. Oleh apoteker, dianjurkan menggunakan paracetamol karena merupakan antipiretik yang aman untuk anak. Dari literatur diketahui bahwa dosis paracetamol untuk anak adalah 10-15 mg per kilogram berat badan untuk sekali minum dan diberikan setiap 6-8 jam. Jika diketahui berat badan anak adalah 15 kg, maka soal yang pertama yaitu berapa dosis sekali minum yang harus diberikan pada pasien? Jawabannya, dosis pada literatur adalah 10-15 mg per kilogram berat badan sekali minum. Dan diketahui bahwa berat badan anak adalah 15 kg, sehingga dosis sekali minumnya adalah 15 kg dikali 10-15 mg per kilogram, sehingga didapatkan dosis sekali minum yang harus diberikan kepada pasien adalah minimal 150 mg dan maksimal 225 mg dalam sekali minum. Kemudian, soal yang kedua, yaitu pilihkan sediaan paracetamol yang ada di pasaran yang paling sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Jawabannya, terdapat beberapa bentuk sediaan paracetamol yang telah kami temukan, yaitu yang pertama, bentuk sediaan obat. Ada 3 bentuk, yaitu tablet, drop, dan sirup. Tabletnya
tablet 500 mg dan 650 mg, lalu sirupnya 120 mg per 5 ml, lalu yang drops 60 mg per 0,6 ml. Kemudian untuk sediaan injeksi tersedia dalam dua bentuk, yaitu infus 500 mg per 100 ml dan 1000 mg per 100 ml. Kemudian sediaan terakhir, yaitu sediaan rektal, tersedia dalam dua bentuk juga, yaitu sediaan suppositoria 125 mg dan suppositoria 250 mg. Dari bentuk sediaan yang tersedia, bentuk sediaan yang kami bentuk sirup. Nah, beberapa pertimbangan yang kami lakukan untuk memilih bentuk sirup karena pasien merupakan balita berusia 4 tahun, di mana akan mengalami kesulitan apabila obat kan dalam gejala. Pemberian obat paracetamol dalam kecil. Paracetamol bentuk injeksi kurang dianjurkan juga karena kondisi pasien yang merupakan anak-anak dan dalam keadaan sadar mayoritasnya akan takut dengan jarum, sehingga pemberian injeksi juga membutuhkan keahlian dan selain itu juga harganya cukup mahal. Paracetamol dalam bentuk suppositoria itu sering digunakan pada pasien dengan kasus kejang demam, di mana proses penggunaannya itu melalui rektum. Tetapi sediaan ini tidak kami anjurkan untuk anak-anak karena proses penggunaannya yang kurang nyaman dan cukup sulit untuk diterapkan pada anak-anak yang aktif bergerak atau kurang kooperatif. Lalu pertanyaan selanjutnya, buatkanlah aturan pakai penggunaan obat bagi pasien berdasarkan obat yang dipilih. Jadi, karena diketahui bahwa usia anak 4 tahun, berdasarkan ISO disebutkan bahwa anak yang berusia 2-6 tahun dapat diberikan sediaan sirup paracetamol 120 mg per 5 ml dalam sehari. Setelah perhitungan, diketahui dosis yang harus diberikan pada pasien adalah minimal 150 mg dan maksimal 225 mg dalam sekali minum. Dosis yang dianjurkan adalah 7,5 ml atau 1,5 sendok takar. Hal ini dikarenakan apabila hanya diberikan 1 sendok takar, dosis obat hanya mencapai 120 mg, di mana dosis tersebut belum mencapai dosis minimal, yaitu 150 mg. Sedangkan kalau diberikan 2 sendok takar, dosis obat mencapai 240, yang mana merupakan dosis yang lebih besar daripada dosis maksimalnya atau 225 mg dalam sekali minum. Maka dari itu, diberikan dosis 1,5 sendok takar yang mengandung 180 mg paracetamol untuk sekali minum dan diminum sebanyak 3 kali sehari atau 3 kali 1,5 sendok takar, sehingga digunakan obat 3 kali 7,5 ml. Lalu soal yang terakhir, apakah yang harus disampaikan terkait penggunaan obat pada pasien atau keluarga pasien? Jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, obat dikocok terlebih dahulu sebelum diminum. Tujuannya untuk membuat larutan sirup menjadi homogen, yang berarti untuk setiap mililiter larutan obat memiliki jumlah zat aktif yang sama. Lalu yang kedua, penyimpanan obatnya harus disimpan pada suhu ruang, yaitu 25-30 derajat Celcius. Lalu ditempatkan pada wadah yang khusus dan aman, kemudian dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Setelah selesai digunakan, obat ditutup dengan rapat. Kemudian yang ketiga, obat dapat dikonsumsi sesudah makan. Lalu yang keempat, pemberian obat sirup paracetamol menggunakan sendok takar. Diminum setiap 3 kali sehari 1,5 sendok takar dengan jarak atau interval waktu minum obatnya 6-8 jam. Perlu diperhatikan juga untuk pemberian informasi dosis penggunaan obat sebaiknya disampaikan kepada orang tua pasien untuk menghindari terjadinya kesalahan pada saat pemberian dosis obat. Lalu yang kelima, apabila sudah mengkonsumsi obat lain yang mengandung paracetamol, tidak disarankan untuk memberikan obat-obatan yang memiliki kandungan sama, agar tidak terjadi overdosis. Lalu yang keenam, penggunaan obat dapat dihentikan apabila demam sudah hilang dan tidak harus digunakan sampai habis. Dan yang terakhir, apabila kondisi tidak membaik setelah menggunakan obat lebih dari 3 hari, maka sebaiknya orang tua segera membawa pasien ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mari kita berikan aplaus lagi kepada kelompok penyaji. Nah,
Dari dua kelompok yang tadi sudah presentasi, dapat saya lihat bahwa adik-adik semua sudah bisa melakukan perhitungan dosis ya. Jadi untuk paracetamol ini kebetulan adalah obat yang sudah ada pendosisan lazimnya pada pasien anak. Jadi kita tinggal melihat usianya berapa, kemudian nanti dikalikan dengan dosis lazimnya ya. Dari maparan itu adik-adik sudah bisa menghitungnya, walaupun ada rentang dosisnya dari 10 sampai 15, kemudian dikalikan berat badannya 15 ya, akan ketemu berapa dosis lazim satu kali minum. Kemudian nanti diproyeksikan kesediaan yang ada di masyarakat ya. Tadi kalau kelompok pertama hanya menyampaikan bahwa sediaannya ada 3 macam. Kalau kelompok yang kedua juga sudah lebih lengkap lagi ya, bahwa selain sediaan oral ada sediaan parenteral, kemudian ada juga yang dengan melalui sediaan solid ya, seperti itu. Itu kemudian pemilihannya seperti apa sudah disampaikan, bahwa kalau misalnya sediaan sirup kemungkinan itu lebih bisa diterima oleh anak dengan usia 4 tahun. Kemudian tadi dari informasi itu juga sudah disampaikan ya. Mungkin nanti di tambahan informasi itu memang kita akan menyampaikan adik-adik misalnya 1,5 sendok teh ya, tapi sampaikan bahwa sendok yang digunakan itu adalah sendok obat, karena kalau misalnya sendok teh di rumah itu volumenya nggak pas 5 mili, jauh lebih kecil ya, ada yang 3 mili seperti itu. Jadi sebaiknya sampaikan nanti sebagai informasi tambahan bahwa sendok yang digunakan itu adalah sendok takar obat, jadi bukan sendok teh, jadi sendok takar obat. Atau misalnya sediaan tersebut sudah ada cupnya, maka juga diinformasikan 7,5 mili bisa dilihat di cup ya, itu sebagai informasi tambahan. Kemudian perihal informasi tambahan yang lain tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau misalnya demamnya sudah hilang ya, maka obatnya dapat dihentikan. Atau misalnya demamnya berlanjut lebih dari 3 hari, maka segera bisa konsultasi ke dokter. Jadi dari informasinya sudah lengkap semua ya. Luar biasa, saya berikan aplaus lagi untuk kedua kelompok penyaji. Mungkin kira-kira itu konklusi dari saya. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau ada yang berbeda? Saya persilahkan. Mudah-mudahan sudah paham semua dari apa yang disampaikan oleh temannya. Ada yang berbeda atau ada yang perhitungannya lain? Oke, kalau misalnya memang semuanya sudah sama ya, jadi seperti itu nanti kita melakukan penyesuaian terapi disesuaikan dengan pasiennya, dalam hal ini pediatri, kemudian memilihkan sediaan yang sesuai ya untuk pasien, walaupun ada berbagai macam sediaan paracetamol di pasaran, kita pilihkan yang paling sesuai untuk pasiennya, kemudian pemberian informasinya harus dengan lengkap ya. Kalau tidak ada lagi, mungkin sekian yang bisa kita bahas mengenai pemantauan terapi obat pada pasien pediatri. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Semoga semuanya selalu sehat. Izin untuk menutup kegiatan perkuliahan hari ini. Selamat siang semuanya. Ya, Ibu, terima kasih banyak. Yang Bu, terima kasih.